Oke, apa Pak Dani? Pak Puji, mohon izin, saya mau berkoordinasi untuk kegiatan aksi nyata saya nanti di sekolahan. Nanti saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif ke Bapak Ibu guru dan juga masuk ke dalam kelas untuk membentuk keyakinan kelas dengan anak-anak Bapak. Oke, terima kasih Pak Dani. Terima kasih Bapak Ibu guru penggerak yang lain. Ya, yang jelas kami sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Padantowo, saya terima kasih yang besar-besarnya karena Bapak Ibu telah berjuang dalam hari ini bergabung dalam calon guru penggerak. Harapan kami ilmu-ilmu Bapak nanti tidak berhenti di Pak Dani sendiri, tapi bisa dibagikan atau berbagi praktek baik ke teman-teman, sehingga apa yang diperoleh nanti bisa digunakan aksi nyata, apalagi ditindaklanjuti di kelas. Sehingga seperti ini nanti harapan kami Bapak Ibu guru yang lain bisa memperoleh informasi gambaran tentang apa yang harus disikapi dalam kurikulum Merdeka atau pembelajaran IKM, apalagi kita sudah masuk program sekolah penggerak ini. Mau tidak mau Bapak Ibu guru juga siap, tapi dengan kedatangan calon-calon guru penggeraknya ini minimal akan menjadi barometer dari permodelan, sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi, aksi-aksi nyata atau praktek baik ini tolong didiseminasikan ke teman yang lain, sehingga teman-teman itu nanti bisa ikut berubah dengan kedatangan guru-guru penggerak ini. Pikiran saya ya pokoknya Bapak Dani harus menjadi agen opting atau agen perubahan dari model kurikulum atau kurikulum yang baru ini. Itulah ya, sekali lagi monggo nanti kelasnya, pembelajarannya yang harus diferensiasi sehingga kontekstual, anak senang, terlayani semua, itu harapannya dari model kurikulum Merdeka ini. Itu Bapak, terima kasih. Itu selamat berjuang. Saya izin untuk menggunakan ruang guru sebagai tempat sosialisasi dengan Bapak Ibu guru. Nanti kegiatannya kemungkinan setelah kita melakukan kegiatan upacara, nanti Bapak Ibu akan meluangkan waktu sejenak untuk kegiatan sosialisasi aksi nyata tentang budaya positif. Itu Pak, matur nuwun. Nanti yang setelah itu akan saya bantu betul, nanti saya pun akan mendamping Bapak Ibu khususnya calon guru penggerak ini biar nanti informasi-informasi yang baru ini bisa segera diperoleh ke teman-teman atau diimbaskan ke teman-teman, sehingga nanti insya Allah monggo waktu tempatnya di mana saya akan damping dan saya backup penuh, begitu Pak ya. Terima kasih. Selamat berjuang Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu dengan guru semuanya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya, ini ada permintaan dari CGP-nya untuk istilahnya pengimbasan praktek baik atau apa Mas? Diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi apa? Diseminasi atau pengimbasan atau praktek baik yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak kita. Minimal beliaunya ini ada kemarin Pak Baja, ada Pak Dani, ada Pak Afif. Tolong Bapak Ibu didukung karena ini bagiannya dari program yang jelas ngetes nyali begitu. Jadi kelihatannya Pak Dani ini udah biasa di belakang gojlokan, tapi bosone ngarep ya KMT, kemeringet ya saya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas program guru penggerak ini bagian dari kurikulum Merdeka. Ya, Bapak Ibu, apalagi di sekolah kita sudah ada
PP-nya. Ini 3 narasumber PP nanti siap mengkritik dari Mas Dani. Kemudian ada Bu Maslaka, ada Husnul, ada Bu Iin. Kemudian nanti Bapak Ibu menyusul CGP yang ketiga. Kemudian CGP yang keempat ada lagi yang lolos berapa Bu Ibu? Satu. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih ya. Doa Bapak Ibu sesepuh semuanya, senior, apalagi ustadznya, mohon doa restunya Bapak Ibu ya. Berarti tugas kita untuk regenerasi itu ada ya. Siapakah yang ganti Pak Prabowo ya Kak Dani ini nanti ya, biar berlatih gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memberikan spot di sini, oh saya kalau nggak juluki gengnya ya WLI Pak Dani pensiun 2050 loh Cik Sowi. Makanya siapkan dirinya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang jelas kita akan menspot Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu Mas Dani ini sudah saya mintakan memberikan dukungan penuh, dekengan langsung pusat ini ya, biar langsung nanti punya kekuatan penuh. Lah perkara nasib jadi apa itu hak prerogatifnya Allah ya, tapi kita sudah berusaha memenuhi kompetensi sebagai guru, mengikuti perkembangan zamannya. Diarani ya, menteri anyar, kurikulum anyar itu haknya sana, tapi yang jelas begitu ada perubahan baru Bapak Ibu segera beradaptasi, itu tugas kita. Makanya pengajar praktek, guru penggeraknya minimal akan memberikan apa? Inspirasi, edukasi atau praktek baik yang standar memenuhi kurikulum Merdeka ini. Nah, dengan adanya Bapak Ibu yang sudah memberi materi atau memperoleh materi ini, insya Allah bahasanya Pak Pri kemarin, agen of change, agen perubahan, permodelan, sehingga harapan kami bisa membawa dampak kepada siswa ya, atau kepada gurunya sendiri, kepada siswa dan kepada teman-temannya. Karena hari ini Bapak Ibu nanti kita akan PMO daring dengan Pak Yudo, itu akan yang diudek atau yang diolah, yang di materi itu apakah kita sudah berbagi praktek baik melalui komunitas-komunitas, ada kombel komunitas belajar atau komunitas ada melalui MGMP, komunitas melalui ekstrakurikuler, komunitas melalui proyek P5, komunitas melalui CGP, komunitas melalui pengajar praktek. Insya Allah kita udah lengkap ya. Misinya apa? Kita tinggal berbagi praktek baik. Jadi kalau memang baik kita harus imbaskan, yang kurang saling mengingatkan. Makanya kuncinya ini Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Allah nanti ganti presiden ganti, enggak, pokoknya enggak apa-apa lah. Memang kita itu ya yang tampil di bawah, ujung tombak di sini mengikuti alur saja. Yang penting kita sudah 3 tahun melakukan ini, ya kita harus mantapkan, karena tugas PSP yang angkatan pertama ini yang ditanya dari pusat, sudahkah berbagi praktek baik atau mengimbaskan, baik imbas melalui individu ya, baik melalui kelompok mobil tadi misalnya MGMP, atau kita langsung diberi mandat untuk antar lembaga. Contohnya kita sebenarnya binaan kita Bapak Ibu SMA Patihan Rawa punya binaan imbas, yaitu SMA Negeri Gundang, SMA PGRI Gundang, SMA PGRI Lengkong, SMA
Muhammadiyah Kertosono, itu yang resmi dari Capdin. Yang lainnya bebas, yang penting kita berbagi praktek baik. Kuncinya apa Bapak Ibu? Yang jelas berubah dari dirinya sendiri tadi, yang dulu teacher center berpusat pada guru, gurulah yang paling, sekarang digeser ke student center atau berpusat pada anak-anak. Kemudian model pembelajarannya yang jelas ya problem solving atau pemecahan masalah atau diskusi. Kalau nanti ada modul ajarnya masih ceramah, tolong dirubah minimal ceramah variasi, karena kita tidak mau nanti disebut PHP kepada Pak Yudo. Katakanlah pokoknya laporan kita Bapak Ibu sudah hari ini sudah 90% Bapak Ibu sudah ditransiasi, itu terus ya kemarin kan dicek itu, kita ngomong sudah Pak 90%, makanya dibuktikan itu sebenarnya dalam rangka apa ya, intinya bukan apa-apa ya, pokoknya Bapak Ibu memang revolusi perubahan, cuma bisa cepat atau lambat, tapi insya Allah dengan munculnya guru-guru penggerak ini akan memberikan inspirasi baru, model baru, dan beliaunya mendapatkan wawasan baru yang melalui loka karya atau apa namanya, sehingga ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-guru penggerak ini akan berimbas ke Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi selamat ya, tolong ya Bapak Ibu pelatih atau pengajar praktek, guru penggerak, Bapak Ibu punya beban juga untuk istilahnya mengimbaskan ke Bapak Ibu guru yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat Mas, Pak Dani, Pak Baja, Pak Abid, Ibu-ibu pengajar praktek. Terima kasih telah dibantu semuanya sehingga minimal nuansanya sudah beda. Kemarin saya lihat di Kertosono Cik Podo, saya kira untuk pembelajaran Pak Imron, Pak Anu, saya ngecek sendiri kemarin, itu ya aku masih seperti yang dulu, cuma brandnya aja, semaker brandnya sudah sejak lahir sudah memang lahirnya wis guyu, awak dhewe lahir kan cik susah. Jadi insya Allah dengan kekuatan ibu-ibu senior, ibu senior ya, ibunda jangan patah semangat, ilmu ibu akan dikenang sampai titik penghabisan. Makanya Bu Ut karyanya terus kuning. Jadi ilmu-ilmu ibu itu semakin tua kayak Pak Yai itu. Apa montronnya, apa doanya Pak Ustadz ya. Itu cara mandi-mandine doa. Makanya tolong tetap berkarya ya, ibu-ibu yang senior dan dulu memang pernah jayanya waktu dulu instruktur semua ini, minimal tinggal merubah mindset sedikit sudah bergeser berubah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian titipannya Bapak Ibu junior, sekali lagi Bapak Ibu junior, Bapak Ibu guru ya, ada tanggung jawab beban yang lebih berat untuk Bapak Ibu untuk melanjutkan perjuangan dari senior-senior ini. Sanggupkah Bapak Ibu junior untuk melampaui dari yang senior ini? Saya akan tanya ini. Yang junior itu loh gurih-gurih tapi pasis guyu. Ya, Bapak Ibu intinya monggo, karena sebentar lagi atau tahun berganti tahun, siapakah yang suksesi atau mengganti kepemimpinan atau istilah perjuangan di Patihan Rowo ya, Bapak Ibu junior ini. Semangat panjenengan lah yang akan diwariskan untuk mempertahankan kredibilitas SMA Negeri Patihan Rowo atau kredibilitas kita. Biarpun pinggir, insya Allah ya, kita tidak minder dengan yang tengah, karena sekarang sistem zonasi podo sambate ya. Kemudian Bapak Ibu
semangat juga bahwa eranya memang era politik. Sekali lagi ya kaget ya ora, karena gerakan kita selalu dikontrol ya. Ini terus kalau mengikuti peran hari-hari ini, memang apakah sebenarnya cukup toh dana yang itu? Sebenarnya indeksnya pendanaan sekolah belum ditentukan, sehingga ya seperti inilah ya, kita ya tidak boleh, katanya Pak Pri lebih ya tidak boleh, terus terlalu melawan ya enggak, ya kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menyesuaikan kondisinya, karena eranya era politik. Makanya Bapak Ibu ya sudahlah, kita ASN ya, kita mengikuti aturan yang atau regulasi yang ada. Begitu, terima kasih, semangat Pak Dhani, Pak Hafid, Pak Baja, dan ibu-ibu pengajar praktek. Tolong, kebetulan biarpun ibu enggak mengajar memprakteki di sini, tapi ya tolong ilmunya diberilah biar enggak takut lah. Pak Dhani gak iso turu, jere guru Pak aku lah, malah timbang lari ya wani mikir tadean. Begitu Bapak Ibu ya, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya monggo langsung syuting langsung. Baik. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak Ibu semuanya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Patian Rowo, Bapak Pujianto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Patian Rowo dan juga Ibu Kepala Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Patian Rowo. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberikan berkat dan rahmat oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dapat berkumpul di dalam ruangan ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan membawa kita nantinya dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau kegiatan ini nanti menyita waktunya Bapak Ibu, karena saya sebagai peserta program guru penggerak diberikan kesempatan, diberikan kegiatan oleh program guru penggerak untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat yang ada di sekolahan kita sendiri. Sebelumnya saya juga berterima kasih banyak, saya berada di depan ini karena kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan oleh rekan-rekan CGP saya, ya khususnya Pak Baja. Saya yakin saya ditunjuk untuk tampil hari ini karena saya menyadari dari 3 calon guru penggerak yang ada di sekolahan ini sekarang, mungkin saya yang sedikit kurang dalam pemahaman materi. Akhirnya silahkan Mas Dhani Saman mencoba untuk belajar bicara di depan umum. Terima kasih Mas Baja ya atas kesempatan hari ini, benar-benar melatih mental dan materi saya ya, sehingga saya tadi malam baru bisa tidur itu jam 1 ya, karena kepikiran wajahnya Mas Baja. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah ada di depan bahwa pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Saya sendiri di sini tidak ingin menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya yakin sekolahan kita sudah menjadi sekolah penggerak sudah 2 tahun lebih, 2 tahun jalan. Bapak Ibu juga sudah saya yakini sudah sangat mengetahui dan paham sekali tentang apa yang harus dijalankan dalam kegiatan sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. 3 materi sebagai materi pengantar kita. Pada materi inti kita nanti kita akan membahas tentang budaya positif. Oke, Bu. Ya, yang pertama, pemahaman tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pemahaman kita untuk kita bisa mengembangkan dalam materi-materi yang lainnya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau murid kita
agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, sehingga pendidikan tidak bersifat statis tetapi dinamis. Begitu juga Bapak Ibu guru. Jadi pendidikan kita bukan pendidikan yang statis, kita diharapkan dinamis untuk selalu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti sekarang kodrat zaman kita sudah menggunakan teknologi. Berarti kita juga harus semakin mengembangkan ke arah ke sana. Kemudian dalam filosofi Ki Hajar Dewantara juga kita itu diberikan pemahaman tentang kita mengumpamakan murid kita adalah sebuah benih dari jagung. Kalau benih jagung itu pun dengan kualitas yang tidak baik, tetapi kita tanam di tempat yang baik, di tanah yang baik, kemudian kita rawat mendapatkan sinar, benih itu tetap akan tumbuh dengan baik dan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dan sebaliknya, pada saat benih jagung yang berkualitas kita tanam di tanah yang tidak baik, tidak subur, dan tidak kita rawat, pasti tidak akan tumbuh. Oleh Ki Hajar Dewantara kita diberikan filosofi gambaran seperti itu. Kemudian saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sudah tahu tentang tugas kita sebagai guru sekarang tidak menggambarkan anak, tidak membuat anak seperti yang apa kita harapkan. Tetapi kita menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat anak itu masing-masing, sesuai dengan karakter anak masing-masing. Jadi pemahaman kita yang dulu bahwa anak itu seperti kertas kosong, kemudian kita gambar, kita buat menurut versi kita. Sekarang sudah harus berkembang pemikiran kita, berubah, yaitu anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisannya, tetapi masih samar-samar ya, masih samar-samar. Jadi kita tinggal menebalkan saja, menuntun, mengarahkan anak menuju tujuan yang diharapkan. Nah, pasti Bapak Ibu juga sudah sering mendengar tentang semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Yaitu yang pertama, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangon karso, tutwuri handayani. Karena ini bahasa Jawa, saya yakin Bu Widya juga sudah paham artinya, Bu Widya. Ya, kalau ing ngarsa sing tulodo berarti kita kalau di depan harus menjadi tauladan sebagai contoh. Kemudian ing madya mangon karso, kita di tengah-tengah, kita sebagai pendorong. Kemudian tutwuri handayani, kita di belakang sebagai motivator, sebagai pendukungnya anak. Nah, ini adalah nilai dan peran dari guru penggerak. Tapi tidak harus mengikuti program dulu baru kita menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak ini. Baik, yang pertama Bapak Ibu, ada berpihak kepada murid. Kemudian mandiri, ada kreatif, ada reflektif, kemudian ada inovatif dan kolaboratif. Bapak Ibu, ini saya sedikit bercerita bahwa nilai guru penggerak pada saat saya menjalankan program, jika saya ditanya nilai penggerak apa yang sudah ada di diri saya adalah nilai penggerak mandiri. Kenapa saya menjawab mandiri? Karena di awal program calon guru penggerak itu sendiri, saya dapat bergabung dan terlibat masuk ke dalam program itu karena awalnya adalah paksaan, terpaksa, terjebak, dan terdesak. Jadi lengkap sekali. Kalau tidak, kemudian mau tidak mau saya harus mengikuti dan melanjutkan program yang sudah mendesak saya untuk masuk itu. Akhirnya nilai peran yang saya tanamkan di awal adalah nilai mandiri untuk saya berkembang dan semakin lebih baik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan program calon guru penggerak. Kemudian berpihak kepada murid. Mungkin Bapak Ibu guru dulu lebih mengenalnya sebelum ini karena memang adanya kedinamisan dalam pendidikan, kemudian yang dulu kita kenal sebagai menghamba kepada murid. Kemudian kita perbaiki menjadi berpihak kepada murid. Yang selanjutnya yaitu peran
guru penggerak. Nah, di sini peran guru penggerak ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, terus mendorong kolaborasi, yang selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Kemarin dalam program guru penggerak sendiri di kegiatan kami ada pengembangan yang harus kita lakukan. Salah satunya saya berpikir tentang kegiatan mendorong kolaborasi. Saya berimajinasi saya membuat kegiatan untuk Bapak Ibu guru. Saya berharap, bercita-cita, berkeinginan Bapak Ibu guru yang satu rumpun bekerja sama membuat materi dengan menerapkan nilai peran guru penggerak, yaitu kreatif dan inovatif. Jadi kita buat materi semenarik mungkin agar meningkatkan minat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Tasik, Pak. Kalau damel duwangu niki mengke, Pak. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu visi guru penggerak. Sekolahan kita sudah menjadi sekolah penggerak, kemudian juga diberikan titipan sebagai sekolah ramah anak, sekolah anti bullying. Otomatis visi yang ada di sekolahan juga harus menyesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sekolahan. Nah, karena visi itu sendiri ya adalah tujuan dari sekolahan. Kalau visi sekolahan kita, Bapak Ibu guru sudah, Bapak Ibu semuanya sudah tahu visi sekolahan kita? Sampun. Bu Ati sudah tahu visi sekolahan kita, Bu Ati? Oke, ya. Saya juga baru tahu karena kemarin berdiskusi tentang visi sekolahan kita. Ternyata visi sekolahan kita juga sudah sangat lengkap sekali. Nah, ada di sini tulisannya. Nah, visi sekolahan kita adalah unggul dalam prestasi, mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar, anti perundungan, cinta lingkungan, berkompetensi global, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah sangat lengkap sekali. Kemarin kita berdiskusi untuk membuat visi sekolahan kita yang terbaik. Karena visi sekolahan kita sudah sangat baik, akhirnya hasil diskusi kami calon guru penggerak angkatan 9 intinya sama, mengikuti visi yang sudah ada di sekolahan kita. Nah, kita sekarang masuk di budaya positif. Baik Bapak Ibu, tentang budaya positif itu sendiri, dari tahapan Bagja dalam pembuatan visi tadi akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman kepada siswa-siswi kita, kepada murid kita dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita lihat di sini ada gambaran, kita buat peraturan kelas, kemudian kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan yang positif dan menjadi sebuah budaya yang positif. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mengenal apa toh itu disiplin. Kalau dari bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ini juga akhirnya membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan kita, disiplin ini menjadi sebuah ketidaknyamanan, bukan apa yang akhirnya kita hargai. Jadi kedisiplinan menjadi seperti sebuah ancaman, menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk pelaksanaannya. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia
yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat umum atau universal. Baik, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan ini menurut Diana Goss. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal yang tadi juga disebutkan oleh Pak Puji, yaitu profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat ngelontok berkaitan profil pelajar Pancasila. Apalagi kalau Bu Ud disuruh menyanyi profil pelajar Pancasila, kalau kita hanya sambil membaca, kalau Bu Ud sudah nadanya sudah naik turun, jadi iramanya menggoda. Ya, profil pelajar Pancasila itu sendiri seperti yang sudah kita kenal, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, yang terakhir adalah kreatif. Bu Maulin hafal, Bu Maulin lagunya profil pelajar Pancasila, Bu Maulin? Soalnya saya belum hafal. Bu Mas saya suruh mimpin nggak ada hari ini. Oh iya, gimana Bu Husnul kalau nyanyinya lagu profil pelajar Pancasila ini gimana Bu Husnul? Oh Bu Husnul sedang lupa juga, kalau saya belum paham. Baik, kita lanjutkan. Teori motivasi perilaku manusia. Apa sih maksudnya? Ini ada eksternal, kemudian eksternal, internal. Kalau eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga kadang sebagai manusia biasa, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, untuk murid-muridnya sering melakukan hal ini. Tanpa kita sadari, penghargaan itu sendiri juga bisa menjadi hukuman untuk anak didik kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk itu sendiri. Akhirnya yang muncul dari hal tersebut yang dimintai atau yang dibujuk itu adalah unsur dari eksternalnya, bukan dari internal seorang anak. Akhirnya akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampaknya, pengaruh jangka pendek, pengaruh jangka panjangnya. Dalam pengaruh jangka pendeknya ada penghargaan sebagai menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian dalam jangka panjangnya menurunkan kualitas, mematikan kreativitas karena ketergantungan atau adanya unsur ekstrinsik dari luar atau unsur dari luar, bukan keinginan dari dalam seorang anak. Baik, di sini bentuk program kebajikan atau salah satunya apresiasi. Dalam apresiasi, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap anak didik kita, terhadap murid kita, perlu diingat beberapa hal. Jadi kadang kita secara refleks memberikan apresiasi atau pengakuan terhadap anak didik kita karena melakukan hal sesuai dengan harapan kita. Dan yang perlu jadi perhatian adalah berikan apresiasi atau pengakuan secara khusus. Jadi kemudian berikan pengakuan secara pribadi, mungkin tanpa dilihat oleh orang lain. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid, tetapi secara bergantian, tidak bersama-sama menyeluruh. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan.
dalam kegiatan saya kemarin dengan fasilitator saya yang dari Malang, diingatkan bahwa kalau kita memberikan apresiasi terhadap anak, memberikan pengakuan terhadap anak, kita sampaikan secara lengkap, jangan sepenggal, jangan hanya di awal, karena itu juga dapat mempengaruhi anak dalam unsur yang masuk dari intrinsiknya. Ya Allah, lah mulai gugup ngene iki lho Bapak Ibu. Lengke. Kula niku saya itu senang sekali kalau saya berdiskusi seperti ini kalau suasananya rame. Semuanya diem, itu antara malas dan gak paham. Akhirnya saya bingung harus seperti apa. Nggih Pak Pri. Gini iki lho. Kegiatan ini menjadi sepi karena Pak Pri sedang repot. Oh iya Bu, habis ini Bu. Di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Jika kita memberikan apresiasi ke anak, berikan secara lengkap. Ada pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Contohnya di sini, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini contoh pengakuan yang lengkap. Kemudian ada lagi, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang terakhir, contoh yang sudah disiapkan di sini, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Ya, baik Bapak Ibu, dari sini mungkin ada, Bu. Dari sini kita belajar banyak. Bahkan saya sendiri yang masih dasar ilmunya, saya juga sedang sangat berusaha keras untuk merubah sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang diharapkan. Nah, karena ini jawabannya sudah muncul, yang sebelah sini gak usah dilihat dulu Bapak Ibu. Gak usah dilihat dulu, jangan dilihat dulu. Ya, jangan dilihat dulu. Lihat sini saja. Ya. Dilarang malah penasaran. Baik, di sini kita akan membahas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Jangan dilihat ini Bu ya. Nah, yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Pri, ini hukuman atau konsekuensi Pak Pri? Konsekuensi itu. Oh, konsekuensi. Baik. Ya, karena ini sifatnya memberikan efek ke fisik, akhirnya masuk dalam sebuah hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolahan. Ini sebuah hukuman. Nah, contoh konsekuensinya ada di sini. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, ini termasuk sebuah konsekuensi karena harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga termasuk konsekuensi karena harus bertanggung jawab dari tindakan apa yang telah dilakukan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini adalah sebuah hukuman. Kalau dalam konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek atau menyadari kesalahannya. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi, anak menghargai disiplin. Dalam hukuman, anak akan merasa itu sebuah paksaan, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian munculnya konsep diri yang buruk. Akhirnya karena ada hukuman yang dianggap menyakitkan,
terus kemudian adanya kebencian dalam kedisiplinan, anak akan belajar menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan. Rasa yang muncul pada anak pada saat menjalani hukuman adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau dalam konsekuensi, anak akan menghargai disiplin, kemudian akan munculnya stimulus atau tanggapan dari sebuah konsekuensi itu sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Bapak Ibu, kalau sudah membahas ke hal ini, hukuman dan konsekuensi itu sendiri, saya sendiri sebenarnya tidak percaya diri karena saya masih merasa masuk dalam posisi yang kurang pas yang diharapkan oleh sistem pendidikan yang sekarang. Ya, kita sudah mulai masuk di masa-masa akhir pembahasan, ya. Ada 5 posisi kontrol, ya, yang nantinya kita akan melihat sebuah kasus, ya, yang menceritakan dari 5 posisi kontrol itu sendiri. Baik, kita bisa melihat dulu 5 posisi kontrol yang ada di video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren,
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah melihat sedikit video, meskipun mohon maaf kalau saya percepat karena durasinya sungguh lama. Kemudian dari inti penyampaian di suara tidak terlalu terdengar. Kemudian saya sampaikan saja bahwa 5 posisi kontrol itu ada yang pertama sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai harapan pendidikan kita sebagai manajer. Kalau dalam sebuah sistem kontrol penghukum, kalau guru berkata itu biasanya nadanya tinggi, keras, kemudian kurang lebihnya seperti ini kalimatnya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Itu salah satu kalimat seorang penghukum. Kalau mungkin pembuat rasa bersalah, ada kalimat-kalimat yang membuat anak untuk menumbuhkan rasa bersalahnya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu sebuah sistem kontrol atau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman,
Biasanya gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau sebagai pemantau, biasanya menyampaikan tentang aturan-aturan yang sudah disepakati. Apa peraturannya? Yang selanjutnya sebagai manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dituntut untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, mungkin kalau saya sendiri kadang kalau sudah membahas tentang, mulai diskusi kemarin membahas tentang 5 posisi kontrol ini, saya kadang malu karena saya sendiri juga masih di fase yang sering terjadi adalah saya sebagai penghukum. Padahal penghukum ini adalah identitas yang gagal karena kontrol dari luar juga. Kalau teman dan pemantau ini adalah identitas yang berhasil atau sukses, tetapi masih dari kontrol dari luar atau ekstrinsik tadi. Jika manajer, ini identitas yang berhasil dan sukses dan kontrolnya dari diri atau intrinsik. Kalau Bu Mami kira-kira sekarang posisinya kalau dalam sistem kontrol ini, Bu Mami sebagai apa? Bu Mami yang sering Bu Mami lakukan? Oh ngonten nggih. Jadi anu nggih. Oh gitu. Padahal kita sekarang dituntut kalau muridnya seperti apapun kita dalam posisi sebagai manajer. Mungkin yang sudah sering melakukan sebagai manajer adalah Bu Husnul kalau saya lihat. Mau muridnya baik, mau muridnya istimewa, Bu Husnul selalu tenang, kalem. Pak Dadang juga sama, Pak Dadang Baihaqi. Kalau Pak Nanang, kira-kira Pak Nanang dari 5 posisi kontrol ini masuk di bagian mana Pak Nanang? Pak Nanang juga sebagai penghukum. Baik, jadi mungkin kita berharap setelah kita mengenal tentang 5 posisi kontrol ini, kita semakin bisa menuju ke yang diharapkan, yaitu sebagai manajer. Ya, ini tadi contoh-contoh kalimat yang dalam 5 posisi kontrol itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang ini, saya ingin kita bergerak dulu, melatih fokus kita Bapak Ibu, karena materinya juga sedikit, tetapi biar sedikit lebih hidup lagi suasana kita. Nanti saya berharap Bapak Ibu yang fokusnya kurang, nanti biar saya bantu untuk bisa lebih fokus lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, maksud saya. Ya, Bapak Ibu, kita akan sedikit ice breaking sebentar, memanfaatkan apa yang ada di tubuh kita tanpa ada lagu, tanpa ada musik, tanpa ada iringan. Saya akan bercerita. Jadi kalau saya menyebutkan kata angin, Bapak Ibu harus bergerak seperti menepuk tetapi tidak mengenakan, tidak bertemu tangannya. Ya. Kalau saya akan menyebutkan nama hewan yang berakhiran huruf vokal, ya, huruf vokal berarti A, I, U, E, O. Seperti singa, berarti Bapak Ibu harus menepukkan 1 kali. Ya. Kalau saya menyebutkan nama hewan yang berakhiran tidak huruf vokal, nah, seperti monyet, berarti harus menepuk 2 kali. Kita nanti lihat dulu Bapak Ibu. Ya. Saya monyet saya ke atas Ibu. Baik, saya akan bercerita. Bapak Ibu, boleh tangannya bersiap-siap di depannya seperti ini, ya. Baik. Ya. Pak Apip tangannya agak jauh Pak Apip. Ya. Saya hari Minggu yang lalu, saya itu dengan keluarga bertamasya ke kebun binatang. Ya. Di sana banyak sekali binatangnya dan disambut oleh patung. Patungnya ada hewannya. Ya.
Hewannya kecil sekali, ya. Tak gini terus. Baik. Hewannya kecil sekali, seperti semut. Wah, masih banyak yang belum fokus ternyata. Baik, kita lanjutkan lagi. Pak Jamal, boleh Pak Jamal, nggak apa-apa. Pak Haji, kalau tepuk-tepuk nggak apa-apa Pak Haji. Baik. Setelah saya masuk, saya disambut oleh hewan yang suka makan daging. Ya. Hewannya berada di air. Itu seperti Kanguru. seperti slogan yang sering diberikan ke saya, yaitu buaya. Bumi, jangan mengantuk Bumi. Nanti saya suruh ke depan loh Bumi. Ya, yang terakhir lagi ya. Aduh, aku lagi capek, Bu. Baik, yang terakhir. Nanti ini saya untuk yang terakhir yang belum fokus nanti saya minta tolong kerjasamanya biar kegiatan saya hidup. Ya, baik. Ya. Pada saat di kebun binatang itu tidak ada angin sama sekali. Ya, tetap Bumi yang masih repot kayaknya hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Nggih. Pak Ju nggih sekedap kula jelas dirian selesai, nanti selesai saya tutup biar yang jawab Bu Husnul. Nggih. Baik, Bapak Ibu. Di sini kita akan membahas tentang restitusi, ya. Kita lanjutkan lagi biar sudah selesai jam 9. Bapak Ibu, saya yakin ingin sekali hari ini memulai kegiatan dengan mengajar dan ketemu murid-muridnya. Ya. Itu sama seperti yang saya rasakan dari kemarin, itu saya sudah pengen berangkat ke sekolah dan bertemu dengan murid-murid saya. Yaitu restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh murid itu sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu sendiri juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Seperti yang dicontoh tadi, bahwa ditanyakan keyakinan kelas dulu, kira-kira apa yang bisa dilakukan, kemudian apakah benar-benar dapat melakukan dengan tanggung jawab, yaitu adalah proses restitusi itu sendiri. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan sebagai menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, ada tawaran, jadi bukan paksaan. Kalau dicontoh tadi tentang terlambat, tawarannya apa kira-kira? Oh, memasang alarm agar tidak bangun kesiangan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya yaitu merestitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kalau penghukum kan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini dalam penindakan ada sebuah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, seperti yang dilakukan di contoh video tadi. Kita melakukan menstabilkan identitas dulu, menanyakan, kemudian memberikan keyakinan ke anak-anak bahwa melakukan kesalahan itu pasti dilakukan oleh seorang manusia. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan tindakannya yang sudah dilakukan,
menanyakan hal yang sudah dilakukan itu melanggar keyakinan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinannya. Dari apa yang sudah dilakukan, diyakinkan bahwa anak dapat melakukan apa yang sudah disepakati. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas tadi. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti yang sudah sampaikan tadi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian yang selanjutnya wah, ini sinyalnya ini. Ini sudah tanda-tanda berarti. Jaluk kopi, Mas. Kok es bikin ngopi? Jane. Nganggo tepuk tangan kira kau. Baik Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan untuk tentang segitiga restitusinya. Yang terakhir saya ingin mengobrol dengan Bapak Ibu sekalian sebagai refleksi satu hal saja. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma kita dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini tadi, pagi ini tadi. Mungkin sebagai pembuka, saya senang sekali dengan guru yang satu ini, meskipun sudah senior, tapi beliaunya bisa menempatkan dirinya, bisa membuat hidup suasana. Pak Sis, nah, alhamdulillah langsung respon. Ya ini Pak Sis, dari apa yang sudah kita lakukan hari ini mungkin apa yang bisa Pak Sis simpulkan atau mungkin Pak Sis dapatkan dari beberapa cerita-cerita saya yang membacakan di depan tadi, Pak Sis? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya bangga dulu dengan Mas Dani ya, atau Pak Dani. Luar biasa. Yang muda yang berkarya, yang tua mau istirahat sebabnya. Ya, dari cerita yang Pak Dani sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menarik dari saya, yaitu saya seperti digugah, dibangkitkan kembali. Setelah sekian lama saya agak kendor, semangat ngajar saya hari ini kembali bergairah. Dan seperti tadi, saya tadi berharap jadi pembina, Pak No gak sido ditunjuk. Akhirnya diketeni sama Pak Minarno. Saya semangat tadi itu. Dari tampilan saudara Dani, saudara Pak Mas gonta-ganti. Ben gak jenuh. Ya, diingatkan dari mulai filosofinya Pak Kiai Ki Hajar Dewantara atau Dewantara yang kita kenal tadi sebagai tokoh pendidikan. Ya, lalu yang terakhir yang menarik tentang hukuman-hukuman tadi. Semua dari 5 tadi semua pernah saya jalani, Mas Dani. Saya pernah jadi penghukum dan seterusnya, dan sekarang alhamdulillah saya sudah, karena sudah sudah tua, saya sudah bisa menempatkan saya sebagai manajer. Jadi cenderung memberikan petuah kayak wong tuwek tenanan. Masukan saja seperti itu. Jadi menarik materi Mas Dani. Terima kasih, saya diberikan pencerahan gitu ya. Saya tidak melihat usia Mas Dani yang muda, tapi saya melihat isi materi yang disampaikan oleh Mas Dani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sis. Mungkin saya sendiri di sini juga masih belajar, kemudian juga untuk menyampaikan materi sendiri. Dalam penguasaan materi saya sendiri juga bukan orang yang sangat pintar dengan memahami segala materi yang sudah diberikan. Makanya saya ditunjuk oleh teman-teman CGP saya untuk tampil di hari ini, karena saya diberikan kesempatan untuk lebih belajar lagi. Yang selanjutnya, Bu Hati dan Bu Widya tidak usah mendingkluk. Apa khawatir saya tunjuk untuk hari ini? Kok sepertinya lebih tegang jenengan daripada saya. Ya, karena saya sudah refleksi, otomatis yang terakhir saya sudah merasa di atas angin sekarang.
Baik, mungkin salah satu jawaban dari perwakilan kita dari Pak Ses sudah menutup kegiatan kita. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita hari ini, untuk sesi tanya jawab, karena waktu yang membatasi kita, kalaupun ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu punya nomor saya. Bapak Ibu punya nomor saya, nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya silahkan dikirimkan ke saya. Nanti akan saya kirimkan lagi ke teman-teman yang lain biar berpikir bersama-sama Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dan tidak enak, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.